Namaku Erna, dan sebelum semua ini berubah menjadi air mata, fitnah, dan perpisahan, aku pernah hidup dalam kebahagiaan yang sangat sederhana. Aku menikah di usia yang masih terlalu muda menurut sebagian orang. Suamiku, Ardi, bukan orang kaya. Ia hanya buruh bangunan yang setiap pagi berangkat sebelum matahari terbit dan pulang dengan tubuh penuh debu serta peluh. Tapi bagiku, ia adalah lelaki paling kaya sedunia karena ia pulang membawa senyum dan kasih sayang yang tidak pernah kurang sedikit pun. Kami tinggal di rumah kecil berdinding papan di ujung kampung. Bila hujan deras turun, atap kami sering bocor, dan kami harus memindahkan ember dari satu titik ke titik lain. Tapi, di sanalah aku belajar bahwa bahagia tidak selalu berarti hidup mewah. Bahagia cukup dengan makan nasi dan tempe berdua di lantai, sambil tertawa kecil karena atap kembali bocor tepat di samping kami. Setahun setelah menikah, kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Kami menamai Damar. Tangis pertamanya menjadi suara terindah yang pernah kudengar. Sejak saat itu, dunia kecil kami terasa semakin lengkap. Ardi bekerja semakin keras, dan aku membantu dengan berjualan gorengan keliling kampung. Hidup kami tak pernah benar-benar cukup, tapi selalu terasa cukup. Sampai pada suatu sore yang mengubah segalanya. Hari itu langit berwarna kelabu, angin berembus keras, dan entah mengapa dadaku terasa sesak sejak pagi. Ardi pamit bekerja seperti biasa. Ia mencium keningku lebih lama dari biasanya, lalu memeluk Damar yang masih tertidur. "Doakan aku ya nak," katanya. Aku hanya tersenyum, tak menyangka itu adalah senyum terakhirku untuknya. Menjelang maghrib, suara ribut-ribut terdengar dari ujung kampung. Langkah orang-orang berlari tergesa. Aku keluar rumah sambil menggendong Damar, jantungku berdegup tak karuan. Dan di sanalah aku melihat tubuh suamiku tergeletak di pinggir jalan, bersimbah darah, dikelilingi warga. Truk besar yang melaju kencang telah merenggut nyawanya. Aku jatuh berlutut di samping tubuh Ardi. Tangisku pecah. Dunia seperti runtuh tepat di hadapanku. Aku memanggil-manggil namanya, memeluk tubuhnya yang sudah dingin, berharap ada keajaiban. Tapi Tuhan lebih mencintainya lebih dulu. Sejak hari itu, hidupku berubah total. Aku bukan lagi Erna, istri Ardi. Aku kini hanya seorang janda muda dengan seorang anak kecil yang masih membutuhkan ayahnya. Rumah kecil itu mendadak terasa kosong, sunyi, dan menakutkan. Setiap malam aku menangis dalam diam, memeluk Damar yang tak pernah tahu bahwa ayahnya tak akan pernah pulang lagi. Di hari-hari awal, tetangga datang melayat. Mereka menangis bersamaku, menenangkanku, memberi bantuan seadanya. Aku sempat berpikir, mungkin sejak kehilangan ini, aku masih punya keluarga bernama kampung. Tapi aku salah. Hari demi hari berlalu. Aku kembali berjualan gorengan untuk menyambung hidup. Dari pagi sampai sore, aku mendorong gerobak kecilku menyusuri jalan kampung. Tak lagi ada Ardi yang menungguku pulang. Yang ada hanya Damar yang kuletakkan di rumah orang tuaku. Awalnya semua terasa biasa saja, sampai bisik-bisik itu mulai terdengar. Aku tak tahu siapa yang memulainya. Aku hanya ingat suatu pagi, ketika aku melewati pos ronda, beberapa ibu-ibu berhenti berbicara saat melihatku. Tatapan mereka aneh, dingin, aku pura-pura tak peduli. Namun keesokan harinya, saat aku berhenti di depan rumah salah satu pelanggan setiaku, ia tak seperti biasanya. "Gorengannya hari ini nggak dulu ya nak," katanya singkat. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat kakiku terasa lemas. Hari demi hari, pelanggan semakin berkurang. Orang-orang mulai menghindar. Anak-anak ditarik menjauh saat aku lewat. Bahkan, ada yang menutup pintu rumahnya begitu melihatku dari kejauhan. Aku bingung. Aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Sampai suatu sore, aku mendengar sendiri fitnah itu keluar dari mulut seorang tetangga. Kasian si Erna, tapi katanya sebelum suaminya meninggal, sering kelihatan deket sama suami orang.
Aku berhenti melangkah. Dunia terasa berputar. Dadaku sesak. Tanganku gemetar. Itu bohong. Demi Tuhan itu bohong. Aku berusaha mencari tahu dari mana semua itu berasal. Tapi fitnah itu sudah terlanjur menyebar seperti racun di air. Tak ada yang mau mendengarkan penjelasanku. Mereka hanya melihat statusku, janda muda. Malam-malamku kembali dipenuhi tangis. Bedanya, kali ini bukan hanya karena kehilangan suami, tapi juga karena kehilangan martabat. Aku merasa diperkosa oleh kata-kata yang tak pernah kulakukan. Aku mencoba bertahan. Aku menunduk setiap lewat depan mereka. Aku menahan diri untuk tak membalas, karena aku yakin kebenaran suatu saat akan berbicara. Tapi hari demi hari, sikap mereka semakin kejam. Aku mulai merasakan pengusiran yang tak pernah diucapkan, namun terasa sangat nyata. Dan di sanalah, pelan-pelan, aku mulai sadar, kampung ini tidak lagi menginginkanku tinggal di dalamnya. Setelah ini, kisahku akan memasuki titik paling gelap dalam hidupku, saat aku benar-benar didorong keluar dari tempat kelahiranku sendiri. Aku masih mencoba bertahan. Setiap pagi aku tetap bangun sebelum subuh, menyiapkan adonan gorengan, memotong tahu, mengulek sambal, seolah hidupku masih normal. Padahal di dalam dada, aku sudah hancur berkeping-keping. Tatapan orang-orang semakin tajam, bisikan semakin sering menyusup di telingaku. Aku berjalan seperti membawa dosa yang tidak pernah aku lakukan. Aku menunduk bukan karena bersalah, tapi karena lelah. Suatu pagi, seorang ibu yang dulu paling sering membeli gorenganku menghampiri. Wajahnya ragu-ragu, seperti ingin bicara tapi takut. "Nak, kamu sabar ya." Aku menatapnya, menunggu kalimat berikutnya. "Ibu-ibu di kampung banyak yang gak mau beli gorengan kamu lagi. Katanya takut dosa karena dibilang kamu itu perusak rumah tangga orang." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Tanganku gemetar, dadaku terasa terbakar, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Bu, saya nggak pernah melakukan hal itu," kataku dengan suara bergetar. Ia mengangguk pelan, lalu pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian dengan perih yang tak terucap. Sejak hari itu, aku benar-benar dihindari. Gerobak gorenganku sering pulang dengan dagangan yang nyaris utuh. Uang semakin menipis, beras di rumah orang tuaku tinggal separuh karung. Damar mulai sering menangis karena lapar. Aku mencoba tersenyum di depannya, padahal perutku sendiri melilit. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya aku yang menjadi sasaran, orang tuaku ikut menanggung malu. Ayahku dipandang sinis saat ke masjid. Ibuku tidak lagi diajak berbincang saat di sumur. Mereka menanggung dosa yang tak pernah mereka lakukan. Suatu malam, aku mendengar ayah menangis. Itu pertama kalinya dalam hidup aku mendengar lelaki seteguh itu menangis. "Nak, mungkin kamu memang harus pergi dari kampung ini," katanya dengan suara berat. Aku menatap wajah ayah, melihat guratan putus asa di matanya. Ibuku memeluk Damar sambil menangis pelan. Aku mengerti, aku tidak hanya dibenci, aku sudah menjadi beban. Keesokan harinya, sebuah kejadian menjadi pukulan terakhir yang menghancurkanku. Saat aku sedang berjalan mendorong gerobak, seorang perempuan muda keluar dari rumahnya sambil menutup hidung. "Hah, jangan dekat-dekat sama rumah saya ya, takut ketularan kelakuannya," katanya dengan suara sengaja dikeraskan. Orang-orang di sekitar tertawa kecil. Aku berhenti melangkah. Tubuhku gemetar, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tanganku mencengkeram gerobak dengan kuat agar aku tidak jatuh. Aku ingin membalas, ingin berteriak, ingin membela diri, tapi suaraku mati. Aku pulang dengan langkah tertatih. Di rumah, aku memeluk Damar erat-erat. Tangisku pecah. Damar ikut menangis karena tak mengerti. Malam itu, dalam keadaan mata sembab, seorang tetangga jauh datang menawarkan sesuatu. "Nak, kamu mau daftar kerja ke luar negeri nggak? Jadi TKW. Di kampung sebelah ada penyalur yang bisa bantu." Aku terdiam lama.
Pergi ke negeri orang, sendirian, meninggalkan anak, itu terdengar lebih menakutkan daripada kematian. Namun di sisi lain, bertahan di kampung ini terasa seperti mati perlahan setiap hari. Aku berbicara dengan orang tuaku semalaman. Tangisan kami menyatu di ruang sempit itu. Aku nggak mau Damar tumbuh dengan melihat ibunya dihina setiap hari, kataku. Ibuku memelukku kuat. Pergilah nak, kalau di sini kamu cuma tersiksa. Beberapa hari kemudian, aku resmi mendaftar. Warga kampung mulai tahu keputusanku. Dan anehnya, bukan simpati yang kudapat, melainkan ejekan. Bagus deh pergi, daripada ngerusak rumah tangga di kampung. Kira-kira di sana masih sempet nggak ya cari suami orang juga? Aku menelan semua itu dalam diam. Hari keberangkatanku pun tiba. Aku berdiri di depan rumah orang tuaku dengan satu koper kecil. Di dalamnya hanya ada pakaian seadanya dan foto suamiku. Damar kugendong erat, pipiku basah oleh air mata. Ayah dan ibu mengantar sampai ke mobil. Tak ada tetangga yang datang melepas. Tak ada doa bersama. Tak ada pelukan. Aku pergi sebagai orang yang dianggap kotor. Di dalam mobil, aku menatap kampung itu dari kejauhan. Kampung tempat aku lahir, mencintai, menikah, dan kehilangan. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali, bisikku dalam hati. Dan ketika mobil mulai melaju, tangisku pecah. Aku pergi bukan karena aku bersalah, melainkan karena aku terlalu lelah menanggung fitnah yang tak pernah kulakukan. Dan di negeri orang itulah penderitaan yang jauh lebih kejam sedang menungguku. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak ingin kuingat, tapi justru harus kujalani. Di dalam bus menuju penampungan TKW, aku duduk sambil memeluk koper kecilku. Di sekelilingku, perempuan-perempuan lain tampak penuh harap. Ada yang tertawa, ada yang bercerita tentang rumah impian, tentang anak yang ingin disekolahkan tinggi-tinggi. Aku hanya diam. Pikiranku tertinggal pada Damar yang terisak saat kulepaskan dari pelukanku. Tangannya yang kecil menggenggam bajuku begitu kuat, seolah tahu perpisahan ini bukan sebentar. Ibu kerja dulu ya nak, biar nanti kita bisa hidup lebih baik, bisikku saat itu, meski suaraku sendiri bergetar. Setelah berjam-jam perjalanan, aku sampai di tempat penampungan. Bangunannya besar, penuh dengan perempuan dari berbagai daerah. Hari-hariku di sana dimulai dengan teriakan, pelatihan keras, dan aturan yang tak boleh dilanggar sedikit pun. Kami bangun sebelum subuh, disuruh bersih-bersih, memasak, mencuci, berlatih bahasa, bahkan berdiri berjam-jam untuk belajar hormat. Sedikit salah, dimarahi, sedikit lambat, dimaki. Aku yang dulu lembut, kini dipaksa menjadi kuat. Setiap malam, saat semua terlelap, aku memeluk foto Ardi dan membayangkan wajah Damar. Air mataku mengalir di balik selimut tipis. Tak ada yang tahu, di balik wajah diamku, hatiku sedang menjerit. Beberapa minggu kemudian, namaku dipanggil. "Erna, kamu berangkat minggu ini." Aku terdiam, kakiku lemas. Inilah titik tanpa jalan pulang. Hari keberangkatan itu lebih sunyi daripada pemakamanku sendiri. Di dalam pesawat, untuk pertama kalinya aku melihat awan dari dekat. Indah, tapi hatiku justru terasa kosong. Aku menangis pelan tanpa suara, menyembunyikan wajah di balik jilbabku. Sesampainya di negeri orang, aku dijemput oleh agen dan langsung diantar ke rumah majikan. Rumah itu besar, gerbangnya tinggi, lantainya mengkilap seperti kaca. Tapi sejak aku melangkah masuk, aku tahu ini bukan istana. Ini adalah tempat aku akan diuji sampai batas terakhir kekuatanku. Majikanku seorang perempuan paruh baya. Tatapannya tajam, suaranya keras, langkahnya cepat. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki seperti menilai barang. "Kerja kamu harus cepat, tidak ada malas di sini," bentaknya. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi rutinitas tanpa jeda.
Aku bangun sebelum matahari terbit, menyapu seluruh rumah yang luas, mencuci pakaian dengan tangan, memasak untuk satu keluarga besar, membersihkan kamar mandi, dapur, tangga, hingga halaman. Terkadang aku belum sempat beristirahat, sudah dipanggil lagi. "Erna, sini cepat!" Dan jika aku sedikit saja lambat, makian langsung melayang. Aku pernah salah memasak, terlalu asin. Panci itu dibanting. "Bodoh, kamu mau racuni kami?" Aku meminta maaf sambil menunduk. Air mataku jatuh ke lantai. Tapi tak ada yang peduli. Hari demi hari terasa seperti siksaan yang tiada akhir. Aku tidak diizinkan memegang ponsel kecuali sebulan sekali. Aku tidak tahu kabar Damar. Aku tidak tahu apakah ia sakit, apakah ia menangis mencari ibunya. Aku menelan rindu seperti menelan duri. Tubuhku semakin kurus, panganku lecet, pinggangku sering nyeri. Tapi aku tak berani mengeluh. Karena setiap kali aku hampir menyerah, wajah Damar selalu muncul dalam pikiranku. "Kalau ibu gagal, kamu akan tetap hidup dalam hinaan itu, Nak." Itulah yang membuatku bertahan. Namun penderitaan itu belum mencapai puncaknya. Suatu hari, aku sakit, demam tinggi, tubuhku menggigil, tapi aku tetap dipaksa bekerja. Saat aku tak kuat berdiri, aku jatuh di dapur, memecahkan piring. Dan saat itu, tamparan keras mendarat di pipiku. "Kamu pura-pura sakit supaya malas kerja ya?" Aku terisak di lantai. Aku ingin pulang. Aku sangat ingin pulang. Tapi aku tidak boleh pulang sebagai orang yang kalah. Karena di kampungku, mereka sedang menunggu kejatuhanku untuk ditertawakan. Dan sejak hari itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku boleh hancur di sini, tapi aku tidak boleh kalah. Bagian berikutnya adalah titik ketika hidupku hampir benar-benar berakhir dan sekaligus awal dari kebangkitanku yang sesungguhnya. Tubuhku akhirnya benar-benar menyerah pada suatu malam yang sunyi. Demamku semakin tinggi, pandanganku berkunang-kunang. Saat aku mencoba bangun dari lantai dapur, kakiku tak lagi sanggup menopang tubuhku. Dunia berputar, lalu gelap. Aku terbangun di kamar kecil yang sempit, terbaring di atas kasur tipis. Seluruh tubuhku terasa panas seperti terbakar. Aku mendengar suara majikanku memaki di luar kamar. "Dasar tidak berguna, baru kerja begini sudah tumbang." Aku ingin menjawab, ingin membela diri, tapi suaraku tak keluar. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku datang ke negeri ini, aku berpikir, mungkin aku akan mati di sini. Sendirian, jauh dari keluargaku, jauh dari Damar. Aku menangis tanpa suara. Air mataku mengalir ke sisi kasur, membasahi bantal tipis. Dalam kondisi setengah sadar, aku memanggil nama anakku berulang-ulang. "Damar! Damar!" Aku tak tahu berapa lama aku tergeletak. Yang aku tahu, sore itu tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu kamarku dengan cepat. Seorang perempuan tua masuk dengan wajah panik. Itu ibu dari majikanku. "Ya Tuhan, dia demam tinggi," katanya terkejut. Ia segera memegang dahiku, memeriksa nadiku, lalu memerintahkan seseorang untuk memberi aku air hangat dan obat. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, ada tangan yang menyentuhku dengan lembut. Malam itu, aku tidak dibiarkan bekerja. Aku dibiarkan beristirahat. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur tanpa tangisan tertahan. Pagi harinya, keadaan belum membaik. Si nenek kembali datang sambil membawa bubur hangat. Ia menyuapiku pelan-pelan, matanya penuh iba. "Kamu terlalu dipaksa, manusia itu bukan mesin," katanya pelan. Tak lama kemudian, ia berbicara dengan anak perempuannya, majikanku. Mereka berdebat cukup lama. Aku tidak mengerti semua bahasanya, tapi aku tahu mereka sedang membicarakanku. Dan keajaiban kecil itu terjadi. Beberapa hari kemudian, aku dipindahkan. Aku tidak tahu dipindahkan kemana. Aku hanya dikemasi seadanya, dimasukkan ke dalam mobil, dan kembali diantar ke agen. Di dalam hatiku, ketakutan kembali tumbuh. Apa aku akan dijual lagi ke tempat yang lebih buruk? Ternyata, aku dipindahkan ke rumah majikan baru.
Rumah itu tak sebesar sebelumnya, tapi suasananya sangat berbeda. Sepasang suami istri tua menyambutku. Wajah mereka lelah tapi ramah. Mereka tidak membentak, tidak membentur barang. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar kalimat yang sangat sederhana tapi membuat dadaku bergetar. "Kamu capek, istirahat dulu." Kalimat itu membuatku hampir menangis di tempat. Hari-hari di rumah itu jauh lebih manusiawi. Aku tetap bekerja, tetap lelah, tapi tidak lagi dihina. Jika aku salah, mereka menegur dengan suara biasa. Jika aku sakit, aku diizinkan beristirahat. Di sanalah, untuk pertama kalinya, aku bisa bernafas sebagai manusia. Seiring waktu, tubuhku mulai pulih. Tanganku memang masih penuh bekas luka, hatiku masih penuh rindu, tapi jiwaku tidak lagi diinjak-injak. Aku mulai bisa menabung. Setiap gaji yang kuterima, aku simpan setengahnya. Aku kirim sedikit demi sedikit ke kampung, untuk orang tuaku, untuk Damar. Setiap kali aku berhasil mengirim uang, aku menangis bahagia sendirian. Akhirnya, pakai keringatku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa Damar sakit demam tinggi. Saat itu aku hampir gila. Aku menangis di kamar mandi sambil memeluk dinding. Aku ingin pulang, aku ingin mendekap anakku, tapi aku tak punya cukup biaya untuk itu. Dan di sanalah hatiku hampir runtuh lagi. Tapi justru di titik itulah tekadku benar-benar mengeras. Aku bekerja lebih keras, bukan karena terpaksa, tapi karena aku memiliki tujuan, membawa perubahan pulang. Aku belajar bahasa dari televisi, dari orang sekitar. Aku mulai dipercaya mengurus lebih banyak hal di rumah majikan. Aku diizinkan memasak sendiri, diizinkan berbelanja. Kepercayaan mereka tumbuh perlahan. Dan bersama kepercayaan itu, gajiku ikut naik. Setiap malam aku menulis di buku kecil. Untuk Damar, untuk bapak, untuk ibu, untuk pulang dengan kepala tegak. Tahun pertama berlalu, lalu tahun kedua. Tubuhku semakin kuat, mentalku semakin tebal. Aku bukan lagi Erna yang gemetar karena makian. Aku kini Erna yang pernah hancur, tapi memilih untuk berdiri. Dan diam-diam, tanpa disadari oleh siapapun di kampungku, aku sedang membangun masa depanku dari reruntuhan fitnah. Bagian terakhir, kelak akan menjadi hari di mana aku kembali bukan sebagai janda terbuang, tapi sebagai perempuan yang membuat dunia terdiam. Tahun ketiga menjadi titik balik yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tabunganku telah cukup besar. Aku bukan lagi Erna yang selalu menghitung uang untuk bertahan hidup. Aku telah menjadi Erna yang mampu merencanakan masa depan. Di negeri orang itu, aku belajar berdagang kecil-kecilan dari sisa gajiku. Aku titipkan uang pada seorang teman untuk membeli barang-barang murah, lalu kujual kembali ke sesama pekerja migran. Keuntungan kecil, tapi cukup untuk menambah tabungan. Setiap kali aku menutup mata di malam hari, yang kulihat bukan lagi wajah-wajah yang menghinaku, melainkan senyum Damar yang menungguku pulang. Dan hari itu akhirnya datang. Hari ketika aku menerima pesan dari ibuku. "Nak, bapakmu sakit, tapi beliau bilang ingin melihat kamu pulang dengan bangga." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Air mataku jatuh deras. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kecil kamarku. Tuhan, izinkan aku pulang sekarang, bukan sebagai perempuan yang diusir, tapi sebagai anak yang berhasil. Beberapa bulan kemudian, kontrakku selesai. Aku memeluk koper yang telah jauh lebih berat daripada saat aku datang dulu. Berat oleh hasil keringatku, berat oleh harga diriku yang telah kubangun kembali. Aku melangkah ke bandara dengan kepala tegak, meski air mata terus mengalir tanpa bisa kutahan. Saat pesawat mendarat di tanah kelahiranku, kakiku gemetar menyentuh lantai bandara. Aku menghirup udara kampung halaman dengan napas tersengal. "Aku pulang," bisikku lirih.
Aku tidak langsung pulang ke kampung. Aku ingin semuanya teratur. Aku membeli tanah kecil di pinggir desa, membangun rumah sederhana tapi layak untuk orang tuaku. Aku membeli sepeda motor untuk ayah. Aku menyekolahkan kembali adikku yang dulu sempat putus sekolah. Dan saat semuanya siap, barulah aku benar-benar pulang. Mobil yang kunaiki memasuki kampung pelan-pelan. Jalanan yang dulu kulewati dengan kepala tertunduk, kini kulewati dengan dada bergetar. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka. Tatapan mereka berubah. Ada yang terkejut, ada yang saling berbisik. Itu Erna ya? Mobil berhenti tepat di depan rumah orang tuaku yang kini telah berubah menjadi rumah baru yang lebih layak. Aku turun. Dan untuk sesaat, kampung itu sunyi. Ibuku keluar lebih dulu. Saat ia melihatku berdiri di depan gerbang, ia terdiam. Matanya membesar, lalu air matanya mengalir deras. Ia berlari memelukku. "Nak, anakku." Ayah menyusul dari belakang dengan langkah tertatih. Tangannya gemetar saat menyentuh kepalaku. "Kamu pulang, benar-benar pulang." Aku jatuh berlutut di hadapan mereka. Air mataku tumpah tanpa bisa kucegah. Aku tidak hanya pulang sebagai anak. Aku pulang sebagai bukti bahwa aku tidak hancur. Tak lama, Damar keluar dari balik pintu. Tubuhnya sudah lebih tinggi. Wajahnya yang dulu hanya bisa kuukir dalam rindu, kini berdiri nyata di hadapanku. "Ibu?" Tanganku gemetar menjulur ke arahnya. "Iya, Nak, Ibu pulang." Ia berlari dan memelukku sekuat tenaganya. Aku menangis terseduh di pundaknya. Dunia menjadi sunyi bagi kami berdua. Di sekeliling, orang-orang hanya terdiam. Beberapa hari kemudian, kabar tentang rumah baruku, usahaku, dan tabunganku mulai menyebar. Orang-orang yang dulu mencibir mulai datang satu persatu. Mereka tersenyum canggung. Mereka menyapa dengan suara yang kini terdengar sangat berbeda. Tapi satu hal yang paling kuingat. Suatu sore, aku berjalan melewati pos ronda yang dulu menjadi tempat fitnah itu bermula. Beberapa perempuan duduk di sana. Mereka melihatku, lalu menunduk. Tidak ada satupun yang berani berbicara. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa sinis. Yang tersisa hanya diam. Aku berhenti sejenak, menatap mereka dengan tenang. Tidak ada dendam di dadaku, tidak ada kemarahan. Aku hanya berkata pelan, "Aku tidak pernah membalas fitnah kalian, karena Tuhan sudah membalasnya dengan caranya sendiri." Aku melangkah pergi. Sekarang, aku hidup dengan tenang. Aku membuka usaha kecil. Aku membesarkan anakku dengan penuh cinta. Aku merawat kedua orang tuaku dengan keringatku sendiri. Dan setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku selalu berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak selamat karena aku kuat. Aku selamat karena aku memilih untuk tidak menyerah. Fitnah pernah menghancurkanku, mengusirku, mengasingkanku. Tapi dari sanalah Tuhan mengajarkanku cara untuk bangkit. Dan kini aku bahagia.